Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Pratnyani Mariadi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan ujian praktek pembelajaran atau ujian kinerja. Dengan menggunakan layanan klasikal, topik merencanakan studi setelah lulus SMP. Selamat menyaksikan. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum acara atau kegiatan kita pada siang hari ini dimulai, Ibu harapkan ketua kelas untuk memimpin doa kita kali ini. Silakan ketua kelas. Baiklah, teman-teman. Sebelum mengikuti kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Rizka karena kamu sudah membantu untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian lihat pada kolom chat, itu sudah ada presensi atau absensi kalian untuk kegiatan layanan hari ini. Silakan diisi dulu, Nak. Baik, Bu. Ya, Ibu sudah lihat di sini, sudah semuanya mengabsen, lengkap hadir semua. Ibu akan lanjut dengan menyampaikan tujuan kegiatan layanan kita pada siang hari ini. Izin share screen ya. Adapun tujuan kita pada siang hari ini yaitu peserta didik memahami kemampuan, minat, dan bakatnya sehingga dapat menemukan pilihan studi lanjutnya. Kemudian tujuan khususnya peserta didik dapat menyimpulkan pengertian SMA dan SMK. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan perbedaan SMA dan SMK. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan kelebihan dan kekurangan SMA dan SMK. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah studi lanjut. Baik anak-anak, itu tujuan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sekarang untuk melihat fokus kalian atau konsentrasi kalian, Ibu akan menampilkan sebuah ice breaking. Ya, ini dia gambarnya. Mungkin dari gambar ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab gambar apa saja yang ada dalam tampilan ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Gajah, kura-kura, ikan, burung, ular. Ya, bagus, Dewi. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Silakan dia. Keledai, anjing, tikus, kucing, buaya, dan ikan hiu, Bu. Ya, bagus sekali anak-anak. Ternyata fokus kalian itu sudah bagus. Jadi Ibu dapat sampaikan di sini dia ikan hiu. Kemudian ini buaya, ada matanya. Kemudian yang besar ini sudah jelas itu gajah. Nah, di sini seperti mata tapi itu ikan. Nah, di sini ada kura-kura. Kemudian ada burung, ini burungnya. Kemudian ini ekor gajah ini adalah ular. Ini adalah keledai. Ini anjing. Ini kucing dan ini tikus. Bagus sekali tadi kalian sudah menjawab dengan baik. Nah, Ibu lanjut dengan komitmen atau langkah-langkah kegiatan yang Ibu harapkan dalam kegiatan ini. Yang pertama, yaitu kamera diusahakan on. Kemudian yang kedua, kalian aktif bertanya dan menjawab. Kemudian yang ketiga, perlu kalian ketahui bahwa BK itu punya asas kerahasiaan. Jadi kalian itu tidak perlu malu untuk terbuka. Yang keempat, itu ingat unmute dan raise hand jika ingin bertanya dan menjawab
Dan yang kelima, etika berbahasa juga mesti dijaga ya. Oke, sekarang Ibu akan lanjut dengan menampilkan sebuah apersepsi. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu gambar apa yang kalian lihat pada gambar yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Ya, silakan Safa. Gambar anak SMK dan SMA, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, kali ini layanan yang Ibu berikan itu adalah jurusan kalian setelah kalian tamat SMP, itu ada SMA dan SMK. Nah, kira-kira kalian sudah siap untuk mengikuti layanan berikutnya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah sangat aktif dalam kegiatan ini. Nah, untuk itu Ibu akan tampilkan sebuah video. Jadi Ibu harapkan kalian benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh video ini. Selamat menyaksikan. Kemana Anda akan melanjutkan studi setelah lulus dari SMP, SMA, SMK, atau kursus? Sebelum Anda memutuskan sekolah tujuan yang akan Anda pilih, sebaiknya Anda sudah memahami betul ciri khasnya. Ada 3 jalur yang dapat Anda tempuh setelah lulus dari SMP. Jalur pertama, dari SMP lanjut ke SMA. Setelah itu Anda disarankan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Karena pengetahuan yang diberikan di SMA, 90% dipersiapkan ke perguruan tinggi. Jalur kedua, dari SMP ke SMK. Secara teori, tamat SMK dipersiapkan untuk bekerja. Karena pengetahuan yang diberikan di SMK, 60% berupa praktek dan 40% berupa teori. Jalur ketiga, keberhasilan seseorang tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dalam karirnya hanya bersekolah sampai SMP saja. Kemudian bekerja. Dalam bekerja itulah ia belajar sambil mengembangkan karirnya. Jadi yang belum beruntung untuk melanjutkan ke sekolah menengah, tidak usah berkecil hati. Anda bisa mengikuti kursus keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang kerja yang ada. Di SMA, ada 3 peminatan jurusan yang dapat Anda pilih, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun mapel yang dipelajari di jurusan IPS antara lain sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Jurusan bahasa. Apa itu jurusan bahasa? Jurusan bahasa adalah sebuah wadah bagi mereka yang memiliki minat atau kemampuan, lebih khususnya dalam bidang bahasa dan sastra. Adapun mapel yang dipelajari pada jurusan bahasa antara lain bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing, dan antropologi. Ada 8 bidang keahlian yang ada di SMK, yaitu pertama, teknologi dan rekayasa, kedua, teknologi informasi dan komunikasi, ketiga, kesehatan, 4, agrobisnis dan agroteknologi, 5, perikanan dan kelautan, 6, bisnis dan manajemen, 7, pariwisata, 8, seni dan kerajinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video tentang SMA dan SMK untuk menentukan arah karir kalian ke depannya mau masuk ke jurusan mana. Nah, perlu juga Ibu sampaikan bahwa di ruang BK juga ada pohon karir, jadi jika nanti kalian ke sekolah, kalian boleh mampir ke ruang BK dan kalian melihat langsung. Baik anak-anak, dari video tadi yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira apa materi yang bisa kalian tangkap? Mungkin ada yang bisa menyampaikan hasil materi yang bisa ditangkap dalam video tadi yang Ibu tampilkan. Saya, Bu. Ya, silakan Risma. Dari video tadi, saya melihat bahwa penjurusan setelah tamat SMP itu ada 3, yaitu SMA, SMK, dan kursus. Nah, di SMA ada jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Sedangkan kalau di SMK ada 8 jurusan, yaitu Teknologi dan Rekayasa, TIK, Kesehatan, Agrobisnis, Perikanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni, dan Kerajinan. Bagus sekali Risma, kamu sudah bisa menangkap materi yang sudah disampaikan. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari yang disampaikan oleh Risma? Yang lain boleh menyampaikan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Manis.
Untuk jurusan IPA di sini kita diajari dengan ilmu yang berkaitan dengan alam mapel yang diajari yaitu biologi, fisika, kimia, matematika. Nah, profesi yang diambil ke depannya seperti dokter, perawat, pilot, dan insinyur. Ya, bagus sekali Manis, walaupun tadi ada bahasanya mapel dan juga pesawat. Nah, mungkin di sana kurang konsentrasinya ya, sudah mulai mengantuk mungkin ya. Oh, ternyata kendala jaringan. Oke, bagus sekali. Itu tadi dari jurusan IPA yang berkaitan dengan ilmu alam. Jadi ke depannya kalian itu bisa memilih profesi sebagai dokter, kemudian bisa memilih jadi perawat, bukan pesawat ya. Kemudian yang diajarkan di sana itu adalah ilmu biologi, kimia, fisika, dan juga matematika. Nah, itu dia. Kemudian mungkin ada yang bisa menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Yang lain mungkin bisa menambahkan atau menyampaikan apa yang disimak tadi. Tadi sudah ada Risma dan Manis. Oke, silakan Rizka. Untuk jurusan IPS, di sini kita diajari dengan ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, geografi. Nah, profesi yang bisa diambil ke depannya seperti hakim, pengacara, pegawai bank, psikolog, dan auditor. Ya, benar sekali. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Rizka tadi, jurusan IPS itu, kalian itu nanti ke depannya itu akan mempelajari ilmu berkaitan dengan sosial. Itu ada mapel itu mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi. Nah, itu sudah disampaikan oleh Rizka bahwa nanti kita setelah tamat dari profesi IPS itu, nanti anak-anak itu bisa menjadi pengacara, kemudian bisa juga jadi hakim, bisa jadi psikolog, dan juga menjadi auditor di bank-bank. Nah, mungkin yang lainnya bisa menambahkan lagi? Oke, Novita, silakan Novita. Untuk jurusan bahasa, kita diajari segala macam bahasa dan keterampilan dalam bahasa, seperti bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, antropologi. Nah, profesi yang bisa diambil ke depannya seperti wartawan, penulis, dan pemandu wisata. Ya, benar sekali Novita. Jadi di SMA itu ada jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa. Jadi di bahasa itu kalian akan diajarkan bagaimana sih keterampilan dalam berbahasa yang baik. Nah, dan ilmu yang dipelajari jelas itu adalah ilmu sastra. Ada sastra Indonesia, ada bahasa Inggris, dan antropologi ya. Nah, nanti ke depannya jika kalian berminat dalam jurusan bahasa, kalian ke depannya itu bisa menjadi wartawan, kemudian bisa menjadi penulis, dan juga pemandu wisata. Oke, kita lanjut. Mungkin yang lain bisa membantu lagi satu aja. Saya, Bu. Ya, silakan Sucita. Jika kita memilih SMK, maka pada intinya kita akan siap untuk langsung turun kerja ke lapangan tanpa harus sekolah ke perguruan tinggi. Ya, benar sekali Sucita. Jadi ketika kita akan memilih SMK, anak-anak itu sudah diajarkan praktek seperti persepsi kita tadi, bahwa ketika kalian masuk ke SMK, kalian sudah diajarkan prakteknya bagaimana. Jadi tamat SMK, kalian tidak mesti harus ke perguruan tinggi, kalian sudah bisa dan siap untuk bekerja. Jadi nanti apapun keputusan kalian, baik itu masuk SMA, SMK, itu semuanya baik, sekarang sesuaikan dengan bakat atau minat yang kalian miliki. Oke, anak-anak itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan pohon karir ya, pohon karir yang ada di sekolah kita. Izin share screen. Ini ada poster pohon karir dan ini ada pohon karir. Jadi anak-anak sudah disampaikan tadi juga di video itu bahwa di sini seperti ini contohnya, ini adalah di jurusan IPA, bahasa dan juga bahasa Inggris dan juga IPS. Ini ada pohon-pohonnya yang memang benar-benar dibuatkan seperti pohon. Anak-anak itu kemudian di sana mengisi jurusan apa saja sih yang di sana diisi nama kalian seperti itu. Kalau di sini, nah di sini lebih bagus lagi, lebih kreatif. Ini kakak kelas kalian yang membuat, jadi dia dibentuk memang benar-benar kayak pohon, kayak bunga. Itu
di tengah-tengah itu ada tulisan nama, kemudian cita-citanya menjadi apa. Nah, seperti itu ya anak ya. Lebih jelasnya kalian bisa lihat langsung pada ruang BK. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi pembagian kelompok sudah Ibu kirim melalui grup WA, silakan kalian lihat di sana. Nah, kalian sudah lihat di grup ya, kelompoknya siapa-siapa saja namanya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Nah, link LKPD ini dia, nanti Ibu akan kirim lewat kolom chat. Kemudian ingat di link LKPD Google Form itu kalian isi nama dulu, kemudian nomor absen dan juga kelas. Nah, di sana ada 4 soal. Yang pertama, carilah pengertian tentang SMA atau SMK di internet maupun sumber lain, lalu tuliskan hasil simpulannya bersama dengan kelompok kalian. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan kelompok tentang perbedaan SMA atau SMK. Dan yang ketiga, itu diskusikan dengan kelompok tentang kelebihan dan kekurangan SMA atau SMK. Dan yang terakhir, diskusikan dengan kelompok apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah studi lanjut. Nah, seperti itu. Untuk soal nomor 1 dan 4 ini, silakan kalian isi dulu di Google Form. Dan nanti untuk soal nomor 4, Ibu harapkan kalian mengisi, nah seperti ini, contoh min mapping-nya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi arah studi lanjut kalian, kemudian di samping-sampingnya bisa diisi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan studi lanjut kalian. Seperti itu ya. Sekarang Ibu akan kirimkan pada kolom chat. Nah, itu link Google Form-nya bisa kalian buka dan kalian kerjakan. Dan ini link Jamboard-nya. Untuk Google Form soal nomor 1 sampai nomor 4 itu, silakan kalian kerjakan di Google Form-nya. Itu Ibu akan berikan waktu kalian selama 8 menit. Kemudian khusus nanti untuk di Jamboard, Ibu akan berikan kalian waktu 2 menit. Nanti akan Ibu tampilkan Jamboard-nya, silakan kalian isi. Sudah mengerti, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus. Silakan kalian kerjakan. Baik anak-anak, ini sudah 8 menit dan juga jawaban kalian sudah bisa Ibu lihat dari sini. Nah, sisa waktu lagi 2 menit, ayo kita isi bersama-sama dengan masing-masing kelompok di link Jamboard. Izin Ibu untuk share screen. Nah, silakan kelompok 1 diisi pada kelompok 1, kemudian kelompok 2 di sebelah, kelompok 3-nya di sebelah. Oh, ini kelompok 3 sudah mengisi dia. Lama pendidikan Elfrida, ya. Silakan. Kelompok 1 silakan diisi dulu. Ini ada tujuan pendidikan. Siapa nih yang nulis ya? Ini peluang di masa depan, itu ada Rizka. Ya, Risma, tujuan pendidikan, Novita, biaya pendidikan. Kemudian kita lihat di kelompok 2. Ya, ini ada yang sudah buat jenis jurusan itu ada Dian, kemudian biaya pendidikan itu ada Sucita, kemudian ini biaya pendidikannya Sucita, siapa mungkin yang lain bisa? Tempat belajar ini Dewi. Siapa bisa diganti ke yang lain jawabannya mungkin hasil diskusi sama kelompok I. Jenis jurusan juga sudah ada Dian. Coba diskusikan kembali dengan kelompoknya ya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah karir. Ya, itu tadi diskusi kita langsung di kolom Jamboard. Baik, kita akan lanjutkan dengan sekarang mempresentasikan soal nomor 1.
Mungkin dari kelompok 1 bisa presentasi dulu. Saya, Bu. Ya, silakan Novita. Carilah pengertian SMA atau SMK di internet maupun sumber lain, lalu tuliskan hasil simpulannya dengan kelompok. Pengertian SMA adalah satuan pendidikan setelah jenjang SMP yang menjadi wadah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan teoritis dengan harapan lulusnya menjadi seorang idealis ilmu pengetahuan. Dan pengertian SMK adalah satuan pendidikan setelah jenjang SMP yang menjadi wadah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan praktik dengan harapan bahwa lulusnya menjadi seorang juru atau ahli dalam bidang. Mungkin tadi maksudnya Novita teoristis ya? Iya, Bu. Ya, enggak apa-apa ya, itu sudah benar. Mungkin dari kelompok yang lain bisa menambahkan jawaban dari soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. Berdasarkan jawaban kelompok kami, SMA adalah satuan pendidikan setelah jenjang SMP yang menjadi wadah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan teoritis dengan harapan lulusannya menjadi seorang idealis ilmu pengetahuan. Dan SMK adalah satuan pendidikan setelah jenjang SMP yang menjadi wadah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan praktik dengan harapan bahwa lulusannya menjadi seorang juru atau ahli dalam suatu bidang. Baik anak-anak, terima kasih tadi kalian sudah mau mendiskusikan hasil diskusinya dengan kelompok. Namun sedikit Ibu akan tambahkan lagi untuk menyempurnakan jawaban-jawaban dari kalian. Jadi memang benar bahwa SMA itu lebih banyak ke teori. Jadi anak-anak itu dimampu untuk mengedepankan kemampuan teoritisnya dengan harapan lulusannya menjadi idealis dengan ilmu pengetahuan. Itu kuncinya ya. Kemudian kalau di SMK itu mengedepankan kemampuan praktek dengan harapan bahwa lulusannya itu menjadi seorang juru atau ahli dalam suatu bidang. Nah, itu kurang lebih pengertian dari SMA atau SMK. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Yang mau presentasi silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Ardina. Diskusikan dengan kelompok tentang perbedaan SMA atau SMK. Sasaran utama SMA yaitu menjadikan peserta didik sebagai seorang disiplin ilmu, sehingga berbagai mata pelajaran akan diulas secara mendetail dan rinci. Peserta didik SMK diajarkan kemampuan praktik secara langsung hingga akhirnya benar-benar mahir dan bidangnya, nantinya kemampuan tersebut dapat digunakan untuk masa depan atau di dunia kerja. Ya. Itu saja Ardina hasil diskusinya. Oke. Baik anak-anak, Ibu akan tambahkan sedikit dari apa yang kalian sampaikan tadi tentang perbedaan SMK atau SMA. Nah, pertama kita sampaikan dulu tentang SMA. Memang lebih menekankan pada hal-hal yang berbau teoritis yang dibandingkan dengan praktik. Kemudian yang kedua, sasaran utama SMA itu yaitu menjadikan peserta didik itu menjadi seorang disiplin ilmu. Nah, beda dengan SMK. Kalau SMK itu, anak-anak itu lebih menekankan pada hal-hal yang berbau praktik dibandingkan dengan teori. Jadi lebih banyak praktek ketimbang kalian dengan teori. Kemudian sasaran utama SMK ini yaitu menjadikan peserta didik menjadi seorang yang mahir dalam bidangnya, yang nantinya kemampuan tersebut dapat digunakan untuk masa depan atau dunia kerja. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Oke, silakan siapa yang mau presentasi soal nomor 3? Bu. Ya, silakan Pak Frida. Baca soalnya. Soal nomor 3. Ini dulu, Bu.
Diskusikan dengan kelompok tentang kelebihan dan kekurangan SMK atau SMK. Menurut kelompok 2, kelebihan SMA adalah peluang melanjutkan perguruan tinggi atau kuliah lebih terbuka karena kemampuan akademis yang lebih menonjol dan seimbang. Kekurangannya adalah jika orang tua tidak mampu membiayai peserta didik untuk melanjutkan jenjang kuliah, maka akan dibutuhkan peserta didik menjadi mahasiswa, terkecuali jika mendapatkan beasiswa. Kelebihan SMK adalah mengedepankan praktik kejuruan sehingga rata-rata lulusannya sudah memiliki skill atau keahlian dalam suatu bidang. Kekurangan SMK adalah jika peserta didik hendak melanjutkan kuliah, maka harus siap bersaing dan berusaha lebih keras lagi untuk mengimbangi mata pelajaran dasar SMA yang mungkin belum pernah diajarkan ketika bersekolah di SMK. Ya. Terima kasih Elfrida atas jawabannya tentang kelebihan dan kekurangan SMK dan SMA. Mungkin dari kelompok lain silakan menambahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, Risma ya ini. Ya. Diskusikan dengan kelompokmu tentang kelebihan dan kekurangan SMA atau SMK. Kelebihan SMA adalah peluang untuk melanjutkan perguruan tinggi atau kuliah lebih terbuka karena kemampuan akademis yang lebih menonjol dan seimbang, mengedepankan teori sehingga rata-rata lulusannya memperoleh nilai ujian nasional yang bagus. Sedangkan kekurangan SMA adalah jika hal itu benar-benar terjadi, maka peserta didik akan sulit bersaing di dunia kerja karena ketika bersekolah belum cukup untuk mendapat pembelajaran di dunia kerja secara langsung. Sedangkan kelebihan SMK adalah mengedepankan praktik kejuruan sehingga rata-rata lulusannya memiliki skill atau keahlian dalam suatu bidang. Dan kekurangannya, jika peserta didik hendak melanjutkan kuliah, maka harus siap untuk bersaing dan berusaha di dunia. Ya. Sudah bagus sekali Risma jawabannya. Ibu akan menambahkan ya jawaban dari Risma dan juga tadi Elfrida. Jadi kelebihan dan kekurangan SMA atau SMK itu tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-temanmu bahwa untuk jenis SMA kelebihannya itu mengedepankan teori sehingga nilai ujian nasional yang bagus dan memuaskan. Yang kedua itu peluang melanjutkan perguruan tinggi lebih terbuka karena kemampuan akademis yang lebih menonjol dan seimbang. Kalau di SMK itu kelebihannya itu dia mengedepankan praktik kejuruan. Dan ketika tamat SMK, kalian itu akan siap untuk memasuki dunia kerja. Kemudian kalau kekurangan dari SMA, jika orang tua tidak mampu, maka sulit untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian kalian itu akan sulit bersaing di dunia kerja karena kalian belum memiliki pengalaman kerja secara langsung. Nah, jika kekurangan dalam SMK, jika peserta didik itu hendak melanjutkan kuliah, maka harus siap bersaing dan berusaha lebih keras lagi untuk mengimbangi mata pelajaran dasar SMA yang mungkin belum pernah diajarkan ketika bersekolah di SMK. Nah, itu kurang lebih materi tentang kelebihan dan kekurangan SMA maupun SMK. Oke, kita lanjut dengan presentasi soal nomor 4. Nah, di sini Ibu pengen kalian presentasikan Jambot tentang soal nomor 4. Silakan, mungkin ada yang bisa? Ya, silakan Rizka. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor yang harus. Ini belum kelihatan tampilannya. Silakan klik dulu link layar Jambotnya. Ya, ini baru benar. Pinter sekali anak-anak Ibu ya. Silakan Rizka dibaca hasil Jambot dengan hasil diskusi Jambot kalian dengan teman-teman terkait dengan faktor yang diperhatikan dalam menentukan arah karir. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah karir setelah tamat SMP adalah
peluang di masa depan, tujuan pendidikan, jenis jurusan, dan biaya pendidikan. Ya, bagus sekali Rizka. Ternyata diskusi kamu bersama dengan kelompok itu sungguh luar biasa. Mungkin dari kelompok 2 bisa presentasi ya? Saya, Bu. Ya, tunggu dulu Rizka biar selesai presentasi dulu. Silakan Sucita. Ya, dibesarin dikit. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah karir setelah tamat SMP adalah biaya pendidikan, jenis jurusan, dan tempat belajar. Iya. Lagi satu, apa Sucita? Dan lama pendidikan. Oh iya. Oke, terima kasih Sucita. Nah, lanjut mungkin dari kelompok 3 bisa presentasi. Saya ganti. Oh iya. Silakan Ardina. Dalam perencanaan suatu pekerjaan konstruksi dibutuhkan dasar-dasar perencanaan agar dapat diketahui spesifikasi yang menjadi acuan dalam perhitungan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dasar-dasar perencanaan dibutuhkan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tersebut, masalah-masalah yang akan dihadapi dan cara penyelesaiannya. Oke, terima kasih Ardina jawabannya, tapi Ibu pengen kelompok 3 menampilkan jambotnya. Oke, Santi, silakan Santi. Ya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah karir setelah tamat SMP. Jenis jurusan, lama pendidikan, dunia kerja, peluang di masa depan. Ya. Bagus sekali Santi, kamu sudah bisa mempresentasikan. Tadi Ardina jawabnya juga sudah, tetapi Ibu pengen yang jambotnya ditampilkan. Terima kasih untuk kalian berdua. Nah, Ibu sedikit menambahkan terkait dengan faktor-faktornya ya. Jadi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah karir kalian ke depan, yang pertama itu jelas biaya pendidikan. Mengapa demikian? Karena perguruan tinggi itu pasti akan menentukan biaya. Baik itu di SMA maupun di SMK. Kalian nanti di SMK karena banyak jurusan juga, itu biayanya juga lumayan tinggi. Kemudian yang kedua, jenis jurusan. Nah, ingat tadi yang sudah disampaikan pada video, ketika kalian mau memilih suatu jurusan, berarti kalian akan memiliki cita-cita yang seperti apa. Kemudian tujuan pendidikannya agar menjadi jelas. Kemudian bagaimana peluang masa depannya? Apakah itu akan bagus untuk kedepannya karir kalian seperti apa? Dan tentu lama pendidikan. Nah, lama pendidikan itu minimal 3 tahun kalian berada di SMA atau SMK. Kemudian tempat belajarnya. Bagaimana tempat belajar di SMA atau SMA? Apakah nyaman, bersih, rapi, ataukah kumuh? Nah, itu perlu kalian perhatikan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana dunia kerja atau peluang dunia kerjanya seperti apa. Jadi ketika kalian sudah bisa memperhatikan faktor-faktor yang Ibu sampaikan ini, niscaya nanti ke depannya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Baik anak-anak, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, dari paparan materi video yang Ibu tayangkan dan kita diskusikan tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ya pada kegiatan kita pada siang hari ini? Saya, Bu. Silakan Dian. Berdasarkan paparan materi video yang ditampilkan dan diskusi dengan teman-teman, maka dapat saya simpulkan kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama, kami bisa mengetahui pengertian antara SMA maupun SMK. Yang kedua, kami juga bisa mengetahui perbedaan antara SMA dan SMK. Yang ketiga, kami bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan antara SMA dan SMK. Dan yang keempat, kami dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi arah studi lanjut. Jadi kami mulai hari ini bisa memilih dan memikirkan tujuan kami ke depan setelah tamat SMP. Ya.
Bagus sekali, Dian. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah disimpulkan oleh Dian. Namun Ibu pengen melihat bagaimana kemampuan kalian secara individu terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi sekarang Ibu akan kirimkan pada kolom chat bagaimana evaluasi hasil. Nah, silakan kalian isi di evaluasi hasil Google Form-nya itu untuk secara individu kalian. Silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Iya, Bu. Baik anak-anak, jawaban kalian sudah masuk di Ibu. Ibu harapkan ada salah satu dari kalian membacakan hasil jawabannya. Baik itu soal nomor 1, 2, 3, ataupun 4. Silakan. Manis. Silakan Manis. Menurut jawaban dari saya, coba kalian menyimpulkan pengertian dari SMA dan SMK. Ada 2 jenis sekolah menengah yang dapat dimasuki setelah sekolah menengah pertama, yaitu sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Ya, bagus. Kemudian lanjut, mungkin ada yang bisa menambahkan atau melengkapi untuk soal berikutnya. Ya, Bu. Ya, silakan Cipta. Coba kalian membandingkan perbedaan SMA dan SMK. Ya. Sekolah menengah atas SMA mengutamakan teori agar rata-rata lulusan mendapatkan nilai ujian dan pengetahuan yang baik dan memuaskan. Sedangkan SMK, sekolah menengah kejuruan, mengutamakan praktik vokasi sehingga rata-rata lulusan sudah memiliki keahlian di suatu bidang. Ya, bagus. Nah, itu dia jawaban dari evaluasi kalian. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan, apakah layanan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kalian atau tidak? Ya, silakan dia. Sangat bermanfaat, Bu. Jadi, mulai sekarang kami bisa memikirkan tujuan kami nanti setelah tamat SMP dan jurusannya pun nanti bisa kami sesuaikan dengan bakat dan minat kami agar tidak salah dalam memilih jurusan sehingga cita-cita yang kami harapkan dapat terwujud dengan baik tanpa mengikuti teman. Ya, bagus sekali dia. Berarti kegiatan kita ini memang benar-benar bermanfaat. Ibu harapkan apapun yang Ibu sampaikan hari ini itu bisa menjadikan acuan buat kalian ke depannya karena sebentar lagi kalian sudah mau tamat dari SMP, kalian bisa menentukan nanti arah jurusan kalian mau jadi SMA ataupun SMK. Nah, sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, jika memang tidak, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu karena kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, setelah mengikuti kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Rizka sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk anak-anak semua karena kalian sudah mengikuti Meet hari ini. Ibu mohon maaf apabila tadi dalam pemberian materi ada mungkin salah kata. Dan akhir kata Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu.